Ada 4 perkara tidak pernah kenyang dari 4 perkara. Kurang terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima'. Tepatnya halaman 26. Kita akan melanjutkan terkait dengan bab yang sudah kita kaji, yaitu da'watun lil jima', seruan untuk melakukan al-jima', ajakan untuk melakukan al-jima' bersama pasangan yang halal. Wa qalat Hindun bintul Muhlib, Hindun bintul Muhlib berkata, ma ra'aitu li salihin nisa wa sirarihinna khairan min ilhaqihinna biman yaskunna ilaihi minar rijal. Aku tidak melihat para lelaki yang bisa membenahi kaum istri, kaum perempuan, dan keburukannya kaum perempuan yang lebih baik daripada menyertakan perempuan tadi kepada para lelaki yang mereka merasa tenang, merasa nyaman. Artinya apa? Kalau kamu pengen perempuan dan sisi buruknya ini menjadi terkondisikan, maka sertakan dia dengan lelaki yang bisa membenahinya. Lelaki yang bisa membenahi itu apa? Ya lelaki yang menurut dia, menurut perempuan ini tenang berada di sisinya. Berarti lelaki yang ia cintai. Cuma tetap bapak dan ibu jangan sampai gagal paham. Urusan cinta dan kasih sayang itu betul, tapi ada pembeda antara orang yang beriman, berilmu tetap harus menjadi pijakan. Urusan tadayyun, ad-din, akhlak ini menjadi acuan utama untuk menjadi filter utama. Nah, seperti itu. Wala rubba maskunin ilaihi ghairu ta'in. Banyak sekali orang yang ini maknanya ada banyak kemungkinan. Kalau maskunin ilaihi ini bisa jadi maknanya adalah orang yang disandingkan atau dijodohkan, bisa jadi. Banyak sekali orang yang dijodohkan. Ini kalau kita maknai la rubba, bermakna banyak. Karena rubba juga bermakna sedikit sekali. Banyak sekali orang yang dijodohkan atau sedikit sekali orang yang dijodohkan, ghairu ta'il, tidak bermanfaat. Tapi tetap ada kata kunci di sini, wasakanu ala kulli halin awfa. Ketenangan dalam setiap kondisi itu lebih sesuai. Inti dari apa yang disampaikan oleh Hindun bintul Muhlib ini, kalau ada itu sebenarnya sosok lelaki yang dicintai, bermoral, beragama, wah itu baru mantap. Tapi kan ya, karena urusan cinta ini kan efek buruknya sebagaimana dikatakan Ibnu Rumi. Ya, kalau saya kisahkan suami istri yang halal, loh kalau pecinta yang liar kan banyak yang terkorbankan ya. Dari tidak ketemu pengen ketemu, dari pengen ketemu pengen bersentuhan, berpelukan, ciuman, akhirnya pengen jima. Nah, ini kan kacau. Yes. Wadakaro, dan menjelaskan Al-Hakim, Imam Hakim fi Tarikh Naisabur, dalam Tarikh Naisabur, haditsan satu hadis. An Abi Hurairah, hadis ini datangnya dari sahabat Abi Hurairah. Yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini diangkat kepada Nabi Muhammad. Berarti hadis ini hadis marfu'. Arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara tidak pernah kenyang dari 4 perkara. Kurang terus. Ardun min matarin, 1, bumi dari hujan. Bumi ini tidak pernah kenyang dengan hujan. Bumi selalu butuh dengan hujan dan siap dihujani. Bumi yang pertama. Wa unfa min zakarin, dan perempuan dari lelaki. Inilah
Perempuan ini sangat membutuhkan laki-laki. Nggak bisa kalau misalnya jenis kelamin di muka bumi ini cuma perempuan tok, laki-laki tok gersang. Wa ainun min nadharin, dan mata dari memandang. Mata ini kan tidak pernah kenyang. Perempuan tidak pernah kenyang daripada lelaki. Gitu. Kemudian pandangan tidak pernah kenyang, mata tidak pernah kenyang dari memandang, selalu pengen memandang. Wa alimun min ilmin, dan orang yang berilmu dia selalu haus dengan ilmu, tidak pernah kenyang. Dikasih pengetahuan ini kurang. Kalau ada orang alim gak doyan ilmu, berarti dia perlu dipertanyakan dia alim apa enggak, gitu loh. Kalau syahid ini alim, dia akan doyan ngaji. Enggak doyan ngaji, enggak alim berarti. Konkret gitu. Wa hadza batilun qat'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya muallif kitab ini itu bukan hadis katanya. Itu bukan hadis. Tapi apa ini? Wa innama yuzkaru ala annahu qaulun aw atharun mauquf. Ini sebenarnya sebuah perkataan ulama atau athar mauquf, atau ucapannya para sahabat. Gitu loh. Ini kalau kita berbicara penisbatannya benar apa enggak dari Rasulullah, bukan kalau dari Rasulullah. Ini kalau ngomong sanad dari informasi ini. Tapi kalau ngomong konten, benar apa salah? Isi konten, benar. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala zat yang maha tahu. Wa fil athari, dalam satu athar, an Ibni Umar, ada athar datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Fadlu ma baina ladzatil mar'ati wa ladzatil rajuli. Keutamaan sesuatu yang terjadi antara nikmatnya seorang istri dan nikmatnya seorang suami. Nikmatnya perempuan dan nikmatnya seorang laki-laki. Apa sih keutamaan dari dua kenikmatan ini? Ya, keutamaan apa yang terjadi antara kenikmatan yang dirasakan perempuan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh lelaki? Ka'athiril mukhit, ka'athiril makhit fitin. Sama seperti berkas, sama seperti bekas jejak, ya Pak, yang kamu tuliskan dalam apa itu, endut, lumpur. Jadi lumpur itu kamu oret, kamu garisi, itu ada bekasnya. Ada lumpur, kemudian kamu ambil kayu, kamu gores, ada bekas. Nah, seperti bekas itulah itu kenikmatan yang ada pada perempuan, kenikmatan yang ada pada laki. Antara dua kenikmatan itu ada kesan yang mendalam, ada bekas yang mengakar. Berarti tidak hanya laki-laki dong, tidak, perempuan juga merasakan sekali dengan kenikmatan itu. Illa annallah, hanya saja sesungguhnya Allah, satarahunna bil haya'i, Allah Ta'ala menutupi mereka dengan rasa malu. Makanya kalau andai saja rasa malu itu dicabut dari kaum Hawa, yang memperkosa bukan laki-laki, malah perempuan. Karena menurut sebagian riwayat, syahwatnya perempuan itu 99, syahwatnya laki-laki itu 1. Jadi kayaknya saja syahid itu kan menang sama cewek, diadu sekalian keok kan. Loh, kalau perempuan itu 99. Ini kalau kita menggunakan hitungan besar. Kalau hitungan kecil, syahwatnya laki-laki itu 1, syahwatnya perempuan 9. Cuma ada kabar yang baik, hanya saja perempuan ini oleh Allah dikasih rasa malu yang lebih tebal. Rasa malunya 9. Nah, rasa malu pada laki-laki ini 1. Makanya laki-laki kan nggak tahu malu. Ya kan? Kan nggak malu laki-laki tuh kan. Kayak syahid kuliah nggak mandi, nggak malu gitu. Ya seperti itu.
Al-jima'u qad yufsidul ishqa wal hubba. Kemudian masuk tema berikutnya, jima ini terkadang merusak kecintaan, merusak cinta, merusak kasih sayang. Seperti apa itu? Kita simak pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.